Persib jadi satu-satunya tim yang mampu jegal Borneo FC. Sosok brilian di balik gacornya DDS. Krisis gelandang, super sub andalan jadi opsi terakhir. Moncar di sisi kiri, Rezaldi Hehanussa layak masuk gerbong STY. Stefano Beltram, mantan bintang Juventus, telah membuktikan dirinya sebagai tambahan berharga untuk Persib Bandung di BRI Liga 1 musim ini. Meskipun awalnya disambut dengan skeptisisme, pemain berusia 31 tahun ini telah menjadi kekuatan pendorong di lapangan tengah Maung Bandung. Beltram yang bergabung dengan Persib selama jendela transfer tengah musim membawa pengalaman berharga dari debut Serie A dan permainan terakhirnya di Liga Portugal. Setelah jeda kompetisi di Januari 2024, Beltram muncul dengan kondisi fisik yang ditingkatkan dan integrasi yang mulus dengan rekan satu timnya. Bermain di posisi gelandang serang dalam formasi 4-2-3-1 Hodak, Beltram telah memberikan dimensi baru pada serangan Persib dengan umpan progresif yang cerdik dan penempatan posisi yang strategis. Dengan 4 gol dalam 9 pertandingan, Beltram telah membentuk sinergi yang kuat dengan Ciro Alves dan David da Silva, menjadi penyedia sekaligus penyelesai serangan. Komentar David da Silva menegaskan pentingnya Beltram. Ini adalah musim pertama Beltram di sini. Kami berusaha membantunya sebaik mungkin dan dia telah berkembang, yang merupakan hal terpenting. Puji DDS. Beltram melakukan selebrasi unik usai mengemas gol keempatnya bagi Persib. Ia menempelkan telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke keningnya, sementara tangan kirinya terangkat ke depan. Mantan pemain Juventus ini mengatakan bahwa perayaan golnya ini terinspirasi dari serial komik dan kartun Jepang Dragon Ball. Rupanya selebrasi ini dipersembahkan Beltram untuk mendiang Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball yang belum lama ini meninggal dunia. Beltram mengaku Dragon Ball merupakan manga favorit sejak ia masih kanak-kanak. Dia pun mengingat selalu menonton film Dragon Ball di layar kaca setelah pulang sekolah. Kemenangan Persib Bandung atas Persikabo 1973 dengan skor 3-1 harus dibayar mahal. Pasalnya, Maung Bandung dipastikan mengalami krisis gelandang bertahan pada saat hadapi Bayangkara Presisi di laga berikutnya. Selain Deddy Kusnandar yang dipastikan absen, Persib Bandung juga harus kehilangan Mark Klok karena skorsing, serta harus membela timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia. Situasi Persib akan bertambah sulit jika gelandang bertahan Persib lainnya yakni Rahmat Irianto yang saat ini mengalami cedera belum juga pulih dan dapat diturunkan pada laga pekan ke-30 Liga 1 musim ini. Meski demikian, Maung Bandung masih memiliki beberapa alternatif gelandang lainnya yang bisa menjadi solusi dari kekosongan yang terjadi, seperti Abdul Aziz, Azikri Fadila hingga Ezra Walian. Akan tetapi, dua nama pertama dari ketiga pemain tersebut memiliki menit bermain yang minim. Bahkan Ezra Walian pun meski dalam beberapa laga mampu bermain cukup baik sebagai gelandang tengah, namun posisi pemain jebolan Ajax Amsterdam tersebut merupakan gelandang serang, bahkan cenderung sebagai penyerang. Dalam skenario tanpa babak Championship, Borneo FC hanya membutuhkan 1 poin tambahan untuk mencaplok titel Liga 1. Satu-satunya skenario Borneo gagal memuncaki klasemen akhir musim adalah mereka selalu kalah dalam 5 laga sisa dan Persib menyapu bersih 5 laga sisa. Persib akan menantang Persut Etam pada pekan ke-33 yang bisa berstatus laga penentu titel. Dengan babak Championship pun rasanya Persib menjadi tim yang paling berpeluang menaklukkan pasukan Peter Huistra. Dua tim penghuni 4 besar lainnya yakni Bali United dan Madura United bermain angin-anginan. Dua tim tersebut masih mungkin terdongkal tim-tim di bawahnya. Sementara itu Persib sedang menjalani streak 4 kemenangan beruntun, menandingi streak 8 3 poin Borneo FC. Final ideal Liga 1 musim ini dengan demikian yaitu Persib versus Borneo FC. Sintayong tampak mengedepankan aspek familiaritas ketimbang Meryl Tokritas dalam pemanggilan Edo Febriansyah ke Timnas Indonesia. Bagi ini Persib Bandung tersebut telah menjadi langganan Sintayong sejak Piala AFF 2020 walaupun tak pernah jadi pemain utama. Di Persib, pelatih Bojan Hodak perlahan lebih mempercayai Rezaldi Hehanussa untuk mengisi kiri pertahanan. Dalam 4 laga terakhir, Rezaldi bermain berutuh sebagai starter dan hanya diganti pada menit akhir kontra Persija. Sementara itu, Edo praktis tak pernah bermain sebagai bek kiri dalam menit bermainnya yang semakin minim.
Pertanyaan pun mengemuka mengapa Sintayong menjadikan pemain yang kalah bersaing di pos bek kiri Persib sebagai bek kiri kedua timnas Indonesia. Jawabannya lebih kepada Sintayong tak mau memanggil pemain baru dengan level yang kurang lebih sama dari Liga 1. Coach Shin amat mempercayai pemain yang sudah lama bekerja sama dengannya dan hanya menggantinya apabila ada tambahan berkualitas dari luar negeri. Sementara itu bagi Rezaldi Hehanussa, trik penampilan di Persib belahan bisa mengembalikannya ke performa terbaik. Namun begitu bukan bermaksud mengecilkan Edo. Jika melihat dari performa saat ini, lebih masuk akal jika Rezaldi lah yang pantas untuk kembali ke timnas. Penyerang Persib Bandung David Da Silva memberi respon terkait keputusan pelatih Bojanodak yang meliburkan pemainnya. Dikatakannya meskipun diberi waktu libur oleh sang pelatih, namun ia akan tetap menjaga kondisi fisik. David Da Silva menegaskan saat ini bukan waktu yang tepat untuk bersantai, apalagi Maung Bandung dalam misi untuk lolos ke babak Championship. Berada di posisi kedua klasemen, masih ada Bali United dan Madura United yang siap memberikan ancaman. Pemain asal Brasil itu berharap bisa menjaga performanya hingga akhir musim. David Da Silva melanjutkan dia akan tetap menjalani latihan di rumah. Sambil berkumpul dengan keluarga, dia akan tetap mempersiapkan diri sebelum kembali bertugas bersama Persib Bandung. Sejauh ini dia sudah menyumbangkan 21 gol dan jadi pemain yang paling produktif di Liga 1 musim ini. Marc-Anthony Klopp beberkan kondisi fisik dan kebugarannya jelang keberangkatan membela timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten Persib Bandung tersebut mengatakan kondisi fisik dan kebugarannya masih belum 100% pulih usai mengalami cedera pada tendon Achilles-nya. Bahkan menurut Klopp sebenarnya dirinya membutuhkan waktu sementara untuk beristirahat. Bojanodak mengungkapkan bahwa sang kapten kerap tampil dengan menggunakan obat penahan sakit. Pasalnya, setiap kali menjalani latihan berat ataupun pertandingan keras, pemain naturalisasi tersebut beberapa mengalami keluhannya pada tendon Achilles-nya. Namun karena kontribusinya sangat dibutuhkan Persib, Mark Klok selalu turun bertanding di setiap laga. Di sisi lain, Klok bersama timnas Indonesia akan bermain 2 pertandingan dengan skema home dan away saat lawan timnas Vietnam.